gimana cara jelasin seriusnya tuh gimana? Maksudnya udah ada planning tahun kapan apa segala macam? Udah menentukan tanggal atau belum? Tahun ini ya, Torik? Fitting gitu mungkin. Oh kalau bisa ya, nggak bercanda. Maksudnya sekarang lagi fokus perbaiki diri masing-masing, semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga hubungannya juga jadi lebih baik. Udah sempet nanya, tapi belum sempet ketemu aja. Ditunggu kapan bisa ketemunya, insya Allah. Belum. Belum adalah ke arah ke situ sejauh ini belum. Nanti kalau memang arahnya sudah ke situ, pasti saya kasih tahu pada waktu. Kita pengennya anak kita kalau nikah, yang dulu kan kita udah kebablasan, mungkin karena kita nggak restui 12 angkatan. Jadi kita akhirnya anak kita takut nggak direstui, dia nikah diam-diam. Tapi kita nggak suka anak kita itu seperti itu, akhirnya dia nikah secara resmi. Jangan anak saya yang 3 ini jangan begitu lagi gitu, harus seizin orang tua gitu ya Pak. Harus lebih dimatangkan semuanya, persiapan segala macam. Insya Allah. Ya istilahnya kan kalau mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada, misalnya Torik ada keseriusan ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Semakin hari semakin mesra. Hal itulah yang saat ini diperlihatkan oleh pasangan Torik Halilintar dan Fuji yang terus menunjukkan keromantisan mereka. Momen kebersamaan Torik dan Fuji sempat mendapatkan perhatian dari para fans mereka, yang mana adik dari Atta Halilintar itu terlihat berpose memegang sebuah cincin yang ingin ia berikan untuk sang pujaan kekasihnya itu. Dengan adanya unggahan itu pula, Torik dan Fuji santer dikabarkan akan segera melanjutkan perjalanan cintanya ke jenjang yang lebih serius. Menepis adanya kabar miring tersebut, Torik juga tidak menutup kemungkinan untuk segera menemui Haji Faisal guna berbincang lebih lanjut mengenai hubungan ia dengan Fuji. Lantas, seperti apakah reaksi Torik usai diberitakan akan segera melamar Fuji dalam waktu dekat? Dukungan penuh dari para penggemar untuk segera menikahi Fuji. Hal itu nampaknya menjadi sebuah acuan tersendiri bagi Torik, mengingat usianya yang kini sudah matang untuk segera menikah. Walau usia Torik yang saat ini sudah dianggap siap untuk berumah tangga, pihak Haji Faisal nampaknya masih belum siap melepas putri kesayangannya itu untuk menikah di usianya yang masih terbilang sangat muda. Namun, kendati adanya ungkapan dari Haji Faisal itu, Torik Halilintar nampaknya tidak akan menyerah begitu saja dan justru menunjukkan keseriusannya untuk segera melamar Fuji sang kekasih tercinta. Lantas, apakah kelanjutan cerita dari mereka? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Benih-benih cinta yang tumbuh dalam kisah asmara Torik dan Fuji kini nampaknya semakin hari semakin menunjukkan kisah romantis yang mereka jalani berdua. Keromantisan serta kekompakan keduanya dalam mencari nafkah seringkali diabadikan oleh keduanya yang terlihat begitu mesra dalam menjalani suatu hubungan. Dan dalam postingan yang kini beredar, Fuji dan Torik pun mendapatkan sorotan tajam dari para warganet usai adik dari Atta Halilintar itu terlihat memegang sebuah cincin yang ia ingin berikan untuk sang kekasih. Dengan adanya hal itu pula, para netizen pun menilai jika Torik dan Fuji akan melaju ke jenjang yang lebih serius dalam waktu dekat.
Memiliki alasan tersendiri memposting momen tersebut, Thorik Halilintar pun akhirnya buka suara dan turut menjelaskan alasan dirinya memposting foto tersebut. Lantas, alasan apa yang membuat Thorik mengunggah momen tersebut? Hingga seperti apa pula reaksi Haji Faisal melihat putrinya yang diisukan sudah dilamar oleh Thorik? Kata Uti jangan di-spill guys. Belum. Udah sih. Belum. Udah sempet nanya, tapi belum sempet ketemu aja. Ditunggu kapan bisa ketemunya, insya Allah. Oh itu bagian dari campaign kita bersama Shopee 99, nanti ada kejutan pokoknya. Kalian teman-teman ikutin terus karena nanti ada kejutan tanggal 9. Belum adalah ke arah ke situ sejauh ini belum. Nanti kalau memang arahnya sudah ke situ pasti saya kasih tahu pada wartawan. Mungkin ada kerjasama di suatu brand kali sehingga memerlukan pakaian yang yang sama kali. Makanya mereka bikin baju gitu. Terus ada Will You Biasa Marry. aja saya ini punya cincin juga. Iya. Enggak. Oh berarti itu Nih, aku juga ada cincinnya. Pak Haji. Mungkin, tapi saya sendiri belum dapat berita itu ya. Soalnya semalam perginya ya. Enggak, aku semalam tadi pagi. Itu iya. Enggak ada pembicaraan ke situ belum? Kemarin enggak ada masalah. Kalau Om Faisal aku belum ini. Siapa? Belum ngobrol banyak, jadi aku nggak tahu apa. Kenapa? Masih belum Ketemu aja jadwal. Maksudnya belum ketemu aja gitu. Aku udah cerita, terus Mom, I met a girl and everything gitu. Aku udah ngomong ke Mama segala macam. Didukung, pokoknya jangan aneh-aneh gitu aja. Jangan aneh-aneh. Selagi masih positif, semuanya didoain. Karena Mama tuh pengennya mendoakan yang positif gitu sih. Udah ntar aku ngomong soal Pak Faisalnya aja. Belajar dari sini nih sekarang. Enggak, aku udah belajar. Mau bilang apa? Ada yang aku mau bilang, tapi nggak perlu diomongin di banyak televisi. Aku jadi malu dan kurang gentleman aja kalau aku ngomongnya di sini, kayak lebih baik aku ngomong langsung. Ngejalanin dengan terbaik. Jodoh semuanya di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha yang terbaik dan mengusahakan. Jadi kayak sementara aku ngelakuin apa yang aku bisa aja. Nggak mau menuntut apa-apa. Berarti tidak ingin target menikah muda. Enggak, aku nggak ada seperti target. abang. Aku nggak ada target mau nikah tahun ini atau tahun depan atau bahkan bulan depan gitu, nggak ada target itu. Yang penting sekarang berusaha sebaik mungkin agar semuanya itu dijalankan dengan baik, dengan positif, saling membangun, terus saling support. Udah sih, nggak ada gitu-gitu deh. Tuntutan usia yang memaksa dirinya untuk segera menyusul sang kakak yang kini sudah berumah tangga, hal itu nampaknya membuat Thorik Halilintar kian berpikir keras untuk melanjutkan hubungannya dengan Fuji menuju ke jenjang yang lebih serius. Namun, usaha Thorik itu nampaknya sedikit terhalang usai Haji Faisal baru-baru ini mengakui belum siap untuk melepas putri tercintanya, mengingat usia Fuji yang masih terbilang muda. Kendati adanya ungkapan dari Haji Faisal yang masih belum memberikan lampu hijau untuk dirinya, Thorik pun nampaknya tidak menyerah begitu saja dan akan terus menunjukkan keseriusannya pada sang calon mertua. Lalu, seperti apa ungkapan keseriusan yang ditunjukkan oleh Thorik untuk segera melamar Fuji? Insya Allah diusahakan serius. Gimana cara jelasin seriusnya tuh gimana? Maksudnya udah ada planning tahun kapan apa segala macam? Udah menentukan tanggal atau belum? Kalau ini Meeting gitu mungkin. Oh, kalau bisa ya. Nggak bercanda. Maksudnya sekarang lagi fokus perbaiki diri masing-masing, semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga hubungannya juga jadi lebih baik. Dia rahasia untuk tanggal 99 nanti. Kita pengennya anak kita kalau nikah, yang dulu kan kita udah kebablasan mungkin karena kita nggak restu dua belah pihak. Jadi kita akhirnya anak kita takut nggak direstui, dia nikah diam-diam. Tapi kita nggak suka anak kita itu seperti itu, akhirnya dia nikah secara resmi.
jangan anak saya yang 3 ini jangan begitu lagi gitu, harus seizin orang tua gitu ya Pak. Foto kayak semacam kayak mungkin bisa dikatakan lamaran undangan gitu. Bukan, belum. Masa lamaran anak saya nggak dekat orang. Iya Bu Haji ya. Iya. Belum ada pembicaraan ke arah situ, belum ada. Niat pun dari anak belum juga. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan mereka bisa belajar dulu, semakin dewasa menyikapi perbedaan-perbedaan mereka berdua, sehingga nanti kalau mereka sudah merasa klop lah, yang sudah merasa ada kecocokan, yakin dan juga didukung dengan keyakinan saya selaku papanya dan omanya, maka kita akan langsung mensupport banget ya. Sekarang bukan kita tidak mensupport, tapi untuk melangsungkan pernikahan di waktu sekarang juga masih semudah itu. Harapan saya jangan dulu. Tunggulah beberapa, kalau bisa ya seperti yang saya sampaikan. Doanya semoga diperlancar, dipermudah semuanya. Istilahnya kalau kekasih sih ya sebenarnya ya masih pagi juga lah ya, masih pagi lah. Soalnya kenapa? Mungkin anak saya ini belum pernah bergaul sama cowok, setahu saya ya. Jadi mungkin dia sendiri mungkin belum memahami apa benar-benar sudah menjadi pacar atau gimana, saya juga nggak ngerti sampai ke situ ya. Atau itu gimmick? Hah? Atau itu gimmick? Bukan, maksud saya begini. Anak saya ini dia kan biasa bergaul dengan udahnya 3 orang. Jadi dia biasa bercanda-canda. Jadi dengan pergaulan dia seperti itu dengan udah-udahnya, tentu sekarang hilangnya almarhum Pepi. Mungkin dia merasa ini seperti abangnya juga, masih seperti itu. Apa udah ada ikut istilah orangnya soal asmara, saya belum sampai ke situ berbicara. Soalnya kenapa? Dia belum berbicara soal itu sampai ke kami. Saya sudah berwanti-wanti mengatakan kepada dia bahwa saya paling enggaknya 2,5 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau seminimalnya tamat kuliah. Itu pesan saya selalu begitu. Dan itu ya mudah-mudahan saja komitmen kami itu tidak melenceng lah daripada apa yang saya sampaikan, apa yang saya didikkan kepada anak. Dan saya sudah berkomitmen sama dia bahwa untuk sampai ke jenjang ini tolong jangan sia-siakan pendidikan, kuliah. Sekalipun kuliah nggak ada terbentur umpamanya, ya bergaulah dengan masyarakat 2 tahun 2 tahun setengah. Itu saya sampaikan, dan rasanya kami antara saya dengan anak saya, antara papanya dengan anak, kami sepakat. Ya bagi saya sih orang mana aja tidak ada masalah. Artinya asal mereka cocok. Nah, tuh almarhum Febri nggak ada masalah dengan siapapun kan begitu ya. Yang penting dia suka, orang suka, dan tidak ada masalah. Jangan merugikan orang, jangan menganiaya orang. Selalu pesan saya begitu. Asal suka sama suka, asal senang sama senang, tidak ada yang tersakiti. Ya mampu dan sanggup dan bertanggung jawab. Itu aja bagi saya sih. Tidak ada masalah. Orang manapun tidak ada masalah. Tuhan kita nggak bisa mendahului. Karena jodoh, pertemuan, maut, ada rezeki, ada 4. Jodoh, pertemuan, maut, rezeki. Kita nggak bisa. Tapi bagi saya 2,5 tahun itu sudah saya katakan belum. Itu harga mati. Tapi kalau seandainya memang Tuhan mengatakan nikah tahun ini, terus bagaimana saya? Tapi saya sudah berusaha sekuat tenaga. Niat Thorik Halilintar untuk segera melamar sang pujaan hati kini nampaknya mendapatkan dukungan dari sang kakak, Atta Halilintar, yang memang telah lebih dulu menikah sehingga memiliki pengalaman yang mumpuni dalam dukungan yang diberikan untuk sang adik. Atta Halilintar pun memberikan sebuah nasihat untuk sang adik agar lebih mempersiapkan serta mematangkan diri sebelum menikah. Lantas, nasihat apa lagi yang akan diberikan oleh Atta Halilintar untuk sang adik yang dikabarkan akan segera menyusul jejaknya untuk segera berumah tangga? Harus lebih dimatangkan semuanya, persiapan semuanya. Insya Allah. Ya istilahnya kan kalau mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada
misalnya Torik ada keseriusan ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuman nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Pastilah di mana-mana orang, apalagi kalau keluarga saya, bukan di mana-mana orang, keluarga saya memang sukanya cepet nikah. Kalau itu mah tergantung dia. Kalau aku mah iya aja, kalau dia udah mau nikah mah aku support aja. Cuman kalau dianya aja belum ada kelihatan pergerakan ya kan. Jadi kita tunggu aja dulu. Ya mungkin lebih ke ini aja sih, kalau apapun yang dijalani lebih fokus, lebih konsisten, terus lebih banyak mikirin masa depannya dia mau bikin apa segala macam, dan yang lelet, dia kan suka lelet ya. Sampai sekarang aja nih dari waktu dulu 6 bulan lalu aku suruh bikin lagu, sampai sekarang nggak ada lagu, padahal saya udah bikinin segala macam karena terlalu lambat. Gerakannya tuh nggak satset gitu loh. Jadi kadang-kadang saya suka pamelin juga, terus kemarin adik kan iya enggak, ini lebih ke motivasi. Kalau soal itu sih tadi saya ketemu di situ, jadi istilahnya bincang-bincang dengan si Abda. Ya namanya, ya rupanya Hatta ini memang orangnya apa ya? Orangnya baik ya, baik menurut saya, baik, dan itu suatu sikap yang menurut saya sangat positif. Dan sangat bertanggung jawab. Kenapa? Artinya dengan kedekatan adiknya dengan anak saya, jadi dengan saya diundang datang ke sana, itu bagi saya menunjukkan betapa mereka bertanggung jawabnya ya terhadap hubungan adiknya dengan anak saya. Artinya seakan dia mengatakan, nggak usah khawatir Pak Haji, saya garansi kan begitu istilahnya, saya garansi. Artinya adik saya tidak akan aman kan begitu. Itu kan suatu sikap yang sangat jiwa besar dan kemudian sikap yang sangat bertanggung jawab. Itulah itu boleh dicontoh itu kalau menurut saya sih. Saya memang di dalam pikiran saya itu lebih jauh daripada cara pemikiran saya, lebih baiknya kalau menurut saya. Kenapa? Karena sikap seperti itu jarang orang ya. Kadang-kadang begitu adiknya pacaran sama orang, dia tidak mau tahu. Ini orang tua daripada pacar adiknya diundang. Itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia seakan-akan mengatakan bahwa adik saya jangan khawatir lah Pak Haji. Seakan-akan begitu. Memang tidak disampaikan, tapi kan isinya kita bisa menangkap ke situ. Ini saya, rumah saya di sini, tempat saya di sini, ini istri saya, kan begitu kan? Ini adik saya. Iya, jadi seakan-akan dia mengatakan bahwa saya jaminin Pak Haji, saya juga punya keluarga, nggak mungkin dong saya kan mempertaruhkan keluarga saya, seakan-akan seperti itu. Tentu saya merasa bangga dan merasa ya percaya saya tentu. Ya, apa yang mau saya ragukan lagi dengan orang seperti itu? Nah, itu suatu sifat yang sangat positif sekali bagi saya. Aja pantas kita contoh. Saya benar-benar merasa merasa sangat tersanjung dan terhargai banget saya rasanya. Kalau soal itu saya ya kalau dengan Hatta, dengan Story ya hanya tinggal istilahnya tentu sesuatu kompromi untuk musyawarah. Yang penting terbaik lah ya. Tapi yang jelas memang keraguan sudah tidak ada keraguan saya. Keraguan. Cuman tentu sesuatu itu harus kita pikirkan kebaikan buat anak-anak ini kan. Cuma saya bilang, apa yang mau saya ragukan? Apa yang saya mau khawatir dengan kejadian seperti ini? Baru bergaul, saya ulangi lagi, baru aja anak adiknya. Saya sudah diundang, udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, sampai kemana-mana ngobrol. Ya, Pak, seperti jawaban barusan. Ya, harapan saya kalau memang dia sampai berpacaran istilahnya, ya kalau zaman sekarang kan gitu ya. Ya, asal lagi di batas-batas wajar, di batas-batas yang pantas, tidak ada masalah. Tentu selaku orang tua kurang elok juga lah membatasi anak sudah umur 19 tahun. Biarlah dia mencari jati dirinya, biarlah dia mencari teman dan mencari pergaulan. Yang penting tahu dengan batas-batas yang wajar. Nah, urusan anak kalau ngajak bertemu, ya artinya bagi saya siapapun ngajak bertemu, saya mau aja, saya mau. Apalagi orang tujuannya baik. Apakah akan direstui atau tidak? Ya
Kalau bilang anak diceritakan ini, oh baik, ini cerita baik, oh baik, tanya lingkungan baik, didengar baik. Ya kita selaku orang tua zaman sekarang ya tinggal sia-sia aja. Tangan ya. Yang penting baik kan. Tentu kita bertanya kiri kan. Ya kalau pergaulan itu kita juga ingin lama-lama. Kalau udah 2 tahun 3 tahun ya sudah. Jadi mau lama-lama banget saya juga nggak suka. Cuma cepat-cepat banget saya nggak juga mau. Artinya sedang-sedang saja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.